aku Naila Wiritana Evali Putri dengan NIM 64251821 dari jurusan Manajemen kelas 642A11 Universitas Bina Sarana Informatika Cabang Jatiwaringin. Selamat datang di video aku kali ini. Aku akan membahas tugas proyek Bahasa Indonesia dengan judul Analisis Bahasa Indonesia tentang kesalahan berbahasa pada tuturan tokoh publik. Aku sudah mengumpulkan total 33 data kesalahan dari 5 tokoh atau forum yang berbeda, mulai dari pejabat negara, debat, sampai podcast hiburan. Yaitu ada Hasan Nasbi, ada wakil presiden kita yaitu Gibran Rakabuming Raka, ada presiden kita yaitu Prabowo Subianto, podcast keluarga artis bersama Raisa, dan terakhir yaitu Raffi Ahmad bersama Hotman Paris. Untuk setiap data, aku akan tunjukin kutipan aslinya ya, berupa potongan video, lalu aku akan analisis jenis kesalahannya apa ya, kenapa itu salah, dan bagaimana bentuk perbaikannya. Sebelum masuk ke detail, ini dia 5 kasus yang aku akan bahas. Kasus pertama, yaitu Hasan Nasbi dengan 1 data, karena memang fokus khususnya yaitu pada satu pernyataan yang sangat-sangat viral. Yang kedua, yaitu kasus pejabat negara juga, yaitu wakil presiden kita, Gibran Rakabuming Raka, soal swasembada gula. Dan yang ketiga, yaitu Presiden Prabowo Subianto, soal pelemahan rupiah, yang akhir-akhir ini lagi dibahas banget. Oke, masing-masing 8 data ya. Lalu 2 kasus terakhir dari ranah yang lebih santai, yaitu ada podcast keluarga artis bersama Raisa, dan konferensi pers Raffi Ahmad bersama Hotman Paris. Masing-masing juga 8 data. Yuk kita mulai dari kasus pertama. Terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. Kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala batunya dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan gitu, Pak. Gimana Pak responnya, Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca. Kutipannya sudah dimasak saja. Jenis kesalahannya aku kategorikan sebagai kesalahan register dan diksi. Jadi bukan salah secara tata bahasa ya, kalimatnya gramatikal, tapi yang jadi masalah itu pemilihan katanya. Diksi informal dan kelakar seperti ini dipakai di forum resmi kenegaraan yang harusnya menuntut kehati-hatian, apalagi topiknya soal ancaman kekerasan terhadap jurnalis. Jadi topik yang serius ini malah ditanggapi setara dengan candaan media sosial. Bentuk perbaikannya bisa seperti ini. Kami mengecam tindakan teror ini dan akan mendalami motifnya. Jauh lebih pantas untuk forum resmi kenegaraan. Kegagalan pragmatiknya ada di sini. Di lokasi yang dimaksud menyindir peneror tidak sampai sebagai perlokasi yang sama, yaitu publik malah menafsirkannya sebagai meremehkan korban. Ketimpangan ini berujung ke desakan permintaan maaf dan akhirnya pengunduran diri Nasbi. Oke, sekarang masuk ke kasus yang kedua, yaitu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Datanya aku ambil dari sambutan beliau pada kunjungan terkait petani tebu dan program swasembada gula di tahun 2025. Di sini ada 8 kesalahan yang aku temuin. Dan kebanyakan jenisnya kesalahan pengucapan atau salah ucap, karena memang disampaikan secara spontan tanpa ada naskah. Ingin memastikan program-program visi misi dari Pak Presiden bisa berjalan dengan baik. Oke, data yang pertama di menit 1 menit 8 detik, beliau bilang program-program visi misi dari Pak Presiden bisa berjalan dengan baik. Ini jenis kesalahannya fonologi alias salah ucap, yang dimaksud adalah jelas visi misi, tapi terucap jadi visi misi. Walaupun audiens masih bisa paham maksudnya, pengucapan yang kurang tepat ini mengurangi kesan profesional di forum resmi. Perbaikannya tentu saja jadi program-program visi dan misi Pak Presiden dapat berjalan dengan baik. Terus swasembada gula konsumsi. Dan juga di 2027, paling lambat 2028, kita harus benar-benar swasembada gula. Dan ini menjadi swasembada. Data kedua ini yang paling menarik menurut aku karena diulang sampai 5 kali. Terus menerus beliau bilang swasembada, padahal kata bakunya yaitu swasembada. Karena ini kata kunci dari topik yang dibahas, yaitu soal swasembada gula. Pengolahan kesalahan yang sama berkali-kali ini jadi sangat menonjol dan menurunkan ketepatan bahasa pidato resmi pemerintahan.
Perbaikannya simple, tinggal diucapkan swasembada secara konsisten, bukan swasembada, tapi swasembada. Para petani, jadi jika nanti ada keluhan-keluhan apapun itu, segera disampaikan. Keluhan. Data ketiga di menit 2 menit 7 detik, keluhan-keluhan warga para petani. Kata keluhan itu sebenarnya tidak ada dalam KBBI, yang dimaksud adalah keluhan. Tapi karena pelafalannya terlalu cepat, huruf H-nya jadi hilang. Perbaikannya yang benar yaitu keluhan-keluhan warga dan para petani. Alat-alat, kemarin waktu di Ngawi banyak yang request ini ya Pak, combine harvester. Data keempat, menit ke 3 menit 23 detik, banyak yang request combine harvester. Ini jenis kesalahannya campur kode bahasa Inggris. Kata request itu sebenarnya sudah ada padanan Indonesianya yang mudah dipahami. Jadi penggunaan bahasa asing di sini jadi kurang tepat untuk form resmi. Perbaikannya, banyak yang meminta combine harvester. Karena di Jogja ini banyak akademisi, orang-orang pintar tentunya banyak melibatkan mereka untuk Selanjutnya di menit 4 menit 16 detik, banyak akademisi orang-orang pintar tentunya. Bentuk baku menurut KBBI itu adalah pintar, bukan pintar. Kata pintar ini bentuk bahasa lisan sehari-hari yang menurunkan tingkat formalitas pidato. Perbaikannya tentu saja banyak akademisi dan orang-orang pintar. untuk nanti ke depan masalah hilirisasi tebu yang nanti kaitannya dengan etanol. Oke, di data selanjutnya di menit 4 menit 20 detik, hilirisasi tebu. Kata tebu ini tidak dikenalkan dalam bahasa Indonesia baku. Yang benar adalah tebu, si tanaman penghasil gula itu sendiri. Ini bisa jadi salah ucap atau kesalahan transkripsi yang berpotensi membingungkan audiens yang kurang familiar dengan konteksnya. Mungkin di akhir bulan ini ada dari Pak Presiden akan segera melaunching sekolah rakyat dan juga Koperasi Merah Putih. Oke, data terakhir di kasus kedua dari kasus ini, menit ke 5 menit 59 detik, akan segera melaunching sekolah rakyat. Ini jenis kesalahannya campur kode morfologis, jadi awalan bahasa Indonesia ma digabung dengan kata dasar bahasa Inggris launch, padahal bahasa Indonesia sudah punya padanan resminya. Perbaikannya bisa menjadi akan segera meluncurkan sekolah rakyat. Lanjut ke kasus yang ketiga, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Datanya aku ambil dari pidato beliau di acara penutupan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tanggal 23 Juni 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, yang membahas soal penyebab pelemahan rupiah. Di sini juga ada 8 data kesalahan, tapi jenisnya lebih variatif, mulai dari salah ucap istilah teknis, campur kode istilah ekonomi, sampai kalimat yang kurang efektif. Bukan ahli ekonomi. Tapi angka adalah angka, matematik adalah matematik. Saudara-saudara, Oke, data pertama yaitu matematik adalah matematik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bentuk bakunya yaitu matematika, bukan matematik. Ini terjadi karena pengucapan istilah teknis secara spontan tanpa naskah penuh. Perbaikannya bisa menjadi matematika adalah matematika. yang keren bahasa Inggris yang terjadi adalah net outflow of national wealth. Jadi kita lihat dari neraca itu inflow, outflow. Yang terjadi adalah yang disebut under invoicing atau laporan palsu. Data yang kedua yaitu istilah ekonomi Inggris. Data kedua ini soal istilah ekonomi berbahasa Inggris yang dipakai tanpa penyesuaian seperti net outflow of national wealth, inflow, outflow, dan under invoicing. Karena tidak ada penanda pada tulisan miring atau penjelasan, ini berpotensi mengurangi pemahaman audiens yang tidak familiar dengan terminologi perdagangan internasional. Padanannya bisa jadi arus keluar bersih kekayaan nasional, arus masuk dan arus keluar, dan pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya. Adalah sedikit sekali dibandingkan yang keluar. Ini angka di depan kita. Di depan kita.
Data ketiga di depan kita, saudara-saudara sekalian. Ini jenis kesalahannya kalimat tidak efektif karena ada pengulangan kata yang tidak perlu. Frasa di depan diulang 2 kali padahal tidak menambah makna apapun. Perbaikannya bisa menjadi di hadapan kita, saudara-saudara sekalian. Kebocoran kita hitung, para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih 150 miliar tiap tahun. Kebocoran kita hitung. Data keempat, kebocoran kita dihitung, para ahli hitung sekarang. Di sini ada pengulangan kata kita dan hitung yang membuat struktur kalimatnya itu jadi tidak jelas. Perbaikannya bisa disusun ulang menjadi menurut perhitungan para ahli, kebocoran anggaran saat ini mencapai Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. pengusaha itu bohong. Data kelima ini menurut aku yang paling sensitif. Para pengusaha itu bohong. Ini aku kategorikan sebagai diksi yang kurang objektif karena menuduh secara langsung tanpa kualifikasi terhadap kelompok pelaku usaha secara umum. Padahal tuduhan langsung dari kepala negara bisa berdampak ke persepsi pasar dan reputasi sektor usaha secara luas. Perbaikannya bisa lebih terukur dengan sebagian pelaku usaha memberikan laporan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kekayaan nasional kita mengalir ke luar negeri. Dan sekarang ini diakui oleh PBB. Data ke-6, kekayaan nasional kita mengalir ke luar negeri dan sekarang ini. Ini namanya pleonasma alias pemborosan kata. Karena kata sekarang dan ini itu fungsinya sama-sama menunjukkan waktu. Jadi dipakai bareng jadi berlebihan. Perbaikannya cukup, kekayaan nasional kita mengalir ke luar negeri saat ini. Perusahaan negara milik rakyat 200 kalau tidak salah. Data ke-7 masih soal pleonasma, perusahaan negara milik rakyat. Karena perusahaan negara itu pada dasarnya memang sudah milik rakyat lewat negara. Jadi penyebutan milik rakyat secara terpisah jadi redundan. Perbaikannya bisa perusahaan milik negara. Kalau kita lihat selama 22 tahun, bangsa Indonesia, kemudian kalau kita lihat selama 42 tahun, kalau sekarang ada yang mengatakan rupiah kita lemah, ini dan itu, ya kekayaannya keluar. Kalau darah kita, tiap hari darah kita keluar, di ujungnya. Data terakhir dari kasus ini soal penggunaan konjungsi kalau yang berulang terus. Seperti kalau kita lihat, kalau sekarang ada yang mengatakan kalau darah kita tiap hari keluar, penggunaan kata kalau yang terlalu sering ini membuat kalimat jadi monoton. Perbaikannya bisa divariasikan dengan kata apabila, jika, atau ketika. Oke, kita lanjut pada kasus yang keempat, yaitu podcast keluarga artis bersama Raisa. Sekarang kita masuk ke kasus yang berbeda suasananya, yaitu podcast keluarga artis, episode bersama bintang tamu Raisa Andriana. Ini ranahnya hiburan dan santai, jadi ragam bahasanya memang lisan akrab, bukan baku. Tapi tetap menarik dianalisis sebagai potret variasi bahasa Indonesia anak muda sekarang. Oke, data pertama kita lanjut saja. Gue gak mau terlalu ngebuktiin bahwa kita tuh saudara. Kenapa dari awal udah kelihatan. Oke, data yang pertama, gue nggak mau terlalu ngebuktiin bahwa kita tuh saudara. Ini kata tidak baku khas ragam lisan akrab, kayak gue, enggak, dan ngebuktiin. Kalau diubah ke bentuk baku, jadi seperti saya tidak ingin terlalu membuktikan bahwa kami bersaudara. All good ya? All good. All good. The best. All good. Bukan fun fact. Enggak. Fact aja. Fact aja. Bohong lu ya berarti. Enggak, ini core memory nggak Ya mungkin tapi bohong. yuk. Ih, susah banget sih dunia entertainment nih. Oke, di data yang kedua, soal campur kode rekreatif Indonesia Inggris seperti all good, fact check, core memory, and entertainment.
Ini bedanya sama campur kode di pidato pejabat tadi ya. Kalau di podcast ini fungsinya lebih ke penanda identitas sosial anak muda. Bukan karena nggak ada padanan Indonesianya. Padanannya udah pasti ada, yaitu baik-baik saja, verifikasi fakta, kenangan utama, dan hiburan. In career, how is it? Subhanallah, masih berjalan lancar. Masih ingat Barakallah. nada C ya? Nada C ada di situ tengah. Oke, lanjut ke data selanjutnya, kata mubazir nih. Data ke-6 masih berjalan lancar. Kata berjalan dan lancar itu sama-sama menunjukkan proses yang baik. Jadi dipakai bersamaan jadi mubazir. Cukup disederhanakan menjadi masih lancar. Snappy, langsung jadi hari itu juga kan, Snappy? Iya, langsung Gila, jadi. gila, Langsung Snappy, juga. Snappy. Sekarang masih juga. Oke, next data selanjutnya, gila. Data keempat soal pengalaman kata yang berlebihan seperti gila dan kayak gitu. Ini biasa dipakai untuk ekspresi spontanitas secara lisan. Tapi kalau ditulis formal jadi tidak efektif. Bisa disederhanakan jadi sangat luar biasa atau begitulah keadaannya. Dari awal udah kelihatan. Tapi emang udah kelihatan, nggak bisa diganggu gugat lah. Tete di sini bakalan lebih jaim dari di podcast lain. Lanjut, kalimat tidak efektif, data kelima. Tapi emang udah kelihatan, gak bisa diganggu gugat lah. Strukturnya terlalu banyak sisipan ragam lisan, sehingga kurang padat maknanya. Perbaikannya bisa menjadi hal itu sudah terlihat jelas dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Sebenarnya saya itu sama Pak Prabowo sudah pernah berjuang lama juga, waktu itu masih di Pak Prabowo Hatta. Oke, yang di data yang pertama, Pak Prabowo. Data pertama, saya tuh sama Pak Prabowo sudah berjuang lama juga. Ada dua masalah di sini, kata tuh yang lisan akrab dan Pak Prabowo yang merupakan pemendekan tidak baku dari nama Prabowo. Padahal di forum klarifikasi resmi, nama harusnya disebut lengkap. Perbaikannya bisa menjadi saya dan Pak Prabowo telah berjuang bersama sejak lama. Bahaya banget. Masa hostnya Raffi Ahmad ya aku terlempar dong, insecure nih. Privilege. Ya, jadi yang P kedua itu privilege harusnya hasil dari proses. Jadi Sangat surprise atau ada Selanjutnya, campur kode Indonesia-Inggris yang sering dipakai di dunia hiburan seperti host, privilege, facelift, dan surprise. Padahal padanan Indonesianya sudah ada dan lazim juga dipakai di media, yaitu pembawa acara, keistimewaan, operasi pengencangan wajah, dan juga kejutan. Apa kesibukan yang paling sibuk akhir-akhir ini? nggak, sebenarnya kalau Mas Selanjutnya, kesibukan paling sibuk. Data ini jenis kesalahannya diksi kurang tepat karena kata sibuk dipakai 2 kali dalam satu frasa. Jadinya berulang makna. Perbaikannya bisa menjadi apa kesibukan utama Anda akhir-akhir ini. Widih, diapain itu Bang, diapain? semua dicoba. Diapain? Diulang sampai 4 kali. Secara lisan ini dipakai untuk penekanan, tapi kalau ditulis formal jadinya berlebihan dan tidak efektif. Perbaikannya bisa apa yang dilakukan. Di pasal 18 ayat 1, jadi kita utusan presiden itu kita membantu tugas-tugasnya Pak Presiden. Oke, di data selanjutnya, utusan khusus presiden. Ini jelas kesalahan transkripsi dari frasa utusan khusus presiden yang merupakan jabatan resmi Raffi Ahmad sendiri. Jadi penting untuk diperbaiki supaya tidak menimbulkan kesan kurang serius terhadap jabatan resminya. Dengan siapapun itu yang paling terpenting kita bisa mengakselerasi tugas-tugasnya Pak Presiden biar lebih tepat dan cepat kepada sasarannya, begitu. Selanjutnya yaitu data mengakselerasi. Ada pengulangan bentuk kata dari akar kata yang sama, jadi terdengar janggal secara tata bahasa. Perbaikannya yaitu mengakselerasi pelaksanaan tugas presiden. Setiap saya lihat cara bikin mudah, makan ini semua gue coba. Asalkan tidak merusak kolesterol. Selanjutnya yaitu kata ganti. Data terakhir masih soal ketidakkonsistenan kata ganti orang. Saya lihat, gue coba, aku. 3 bentuk ini dipakai bergantian oleh orang yang sama. Padahal di forum klarifikasi resmi seperti ini seharusnya konsisten. Misalnya tetap pakai saya saat sepanjang forum berlangsung. Jadi itu dia 33 data kesalahan berbahasa dari 5 tokoh atau forum publik yang sudah aku analisis.
Kesimpulannya, kesalahan berbahasa itu ternyata bisa terjadi di mana saja, baik di forum resmi kenegaraan yang formal sampai podcast santai yang non-formal. Cuma jenis kesalahannya beda-beda tergantung konteksnya. Terima kasih udah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk tugas analisis bahasa Indonesia teman-teman juga ya. Bye-bye.